Menikahi Gadis Koma episode 27 dengan judul bab Tidak Pantas Untukmu. Joe sangat penasaran mengenai David. Dia mencoba mencari keberadaan David di klub langganannya. Berdasarkan beberapa informasi, David sering ke klub tersebut. Joe berjalan dengan santai memasuki klub itu. Suara musik DJ yang menggema di sana dan kerlap-kerlipnya dunia malam membuat Joe sedikit pusing karena tidak terbiasa pergi ke sana. "Apa kamu mengenal pria ini?" tanya Joe kepada seorang wanita yang ada di sana dengan memperlihatkan foto David. Biasanya sih sering kesini, tapi hari ini dia tidak datang," jawab seorang wanita yang selalu standby di sana untuk menjadi pemuas para kaum pria hidung belang. Sepertinya David merasa diawasi atau juga ingin menghindari semuanya, terutama Elsa yang mengancamnya dengan adiknya. Wanita itu meraba-raba dada Joe. "Daripada mencarinya, mending kamu bersenang-senang denganku. Aku pasti kasih pelayanan yang spesial." Joe menepis tangan wanita itu dengan kasar. Dia segera melangkah untuk keluar dari sana. Namun matanya jadi tertuju kepada seorang wanita yang sedang mabuk di sana. "Bukankah itu Jessica?" Joe mengurutkan dada. Jessica yang tengah mabuk. Dia diboyong oleh seorang pria. "Kau mau bawa aku kemana? Aku mau pulang," ucap Jessica yang keadaannya sudah mabuk berat. Pria itu hanya terkekeh. "Kita akan bersenang-senang, baby." Joe segera menghalangi jalan mereka. Jessica yang pandangannya sudah sedikit kabur dan disertai rasa kantuk. Dia menggeleng-gelengkan kepala agar bisa melihat dengan jelas siapa yang menghalangi jalannya. "Oh, Jonathan," Jessica terkekeh. Jessica melepaskan dirinya dari pria yang melepapahnya itu. Dia masih terkekeh sambil memegang kedua pipi Joe sambil mencubit pipinya dengan gemas. "Joe, kau selalu datang, kau pahlawanku. Hei Nona, ayo kita bersenang-senang malam ini," ajak pria itu sambil menarik tangan Jessica, namun Joe menahannya. "Lebih baik kau pergi, dia akan pulang bersamaku," ucap Joe dengan nada tinggi. "Siapa kau? Jangan ikut campur." Joe melepaskan tangan Jessica dari pria itu dengan kasar. Dia menarik tangan Jessica untuk membawanya pergi, tapi pria itu malah menahan tangannya. "Sial, kau sudah mengganggu kesenanganku." Tapi pria itu malah menahan tangannya. "Sial, kau sudah mengganggu kesenanganku." Dia melayangkan tangannya untuk menicu Joe. Tapi Joe menahan tangannya, malah balik memukul wajah pria itu hingga jatuh tersungkur ke lantai. Joe menarik tangan Jessica membawanya keluar klub itu. "Kata dokter pasti tahu minum minuman seperti itu gak baik buat kesehatanmu. Sampai kapan mau membuka seperti ini? Bagaimana kalau malam ini tak bertemu aku? Hidupmu pasti hancur oleh pria bajingan itu." Joe membentak Jessica begitu membawanya masuk ke dalam mobil. Jessica malah menangis. "Hidupku udah hancur Joe, aku dari dulu suka banget sama Bara. Aku pernah patah hati saat Bara mau dijodohkan, tapi aku masih setia mencintainya, dan sekarang dia bisa membuka hati buat wanita lain. Tapi kenapa dia tidak bisa mencoba sekali saja untuk mencintaiku?" Jessica menangis terisak-isak. Dia tidak tahu cara untuk menenangkannya. Dia memberikan tisu pada Jessica. Jessica malah menepis tangannya. "Aku tidak butuh itu, aku butuh Bara. Aku cinta sama kamu Bara." Jessica sudah terlalu banyak minum sampai mengenyang ngelantur. Dia malah memeluk Joe. "Biarkan aku memelukmu sekali aja Bara." "Jessica." Joe tidak tahu harus berbuat apa saat Jessica memeluknya, sampai jantungnya berdebar-debar tidak menentu. "Mengapa kamu tidak bisa mencintaiku Bara? Aku cantik, aku kaya, banyak pria yang menyukaiku. Tapi kenapa kamu tidak bisa mencintaiku?" Setelah mengatakan itu, Jessica tertidur di pelukan Joe. Joe menarik nafas dalam-dalam. Dengan perlahan dia melepaskan pelukan Jessica, memasang seat belt pada Jessica. Dia memandangi wajah Jessica dengan tatapan seduh. "Kamu memang cantik dan kaya, juga banyak pria yang menyukaimu. Karena itu kamu harus melupakan Tuan Bara dan berkencan dengan pria yang bisa mencintai kamu lalu menikah dengannya." Joe membereskan anak rambut yang menghalangi wajah cantik Jessica. Dia berkata dalam hatinya, "Sayangnya aku tidak layak buat kamu." Joe mengantarkan Jessica ke rumahnya dan seperti biasa menggendong Jessica sampai ke kamarnya diikuti oleh Bu Hera. "Ya ampun Joe, maafkan Jessica selalu saja merepotkanmu. Tante sangat malu sama kamu," ucap Bu Hera. Dia merasa tidak enak pada Joe. Sama sekali tidak merepotkan Tante. Jessica memang suka sekali dengan Bara. Padahal Bara sudah bilang ke Tante dan Om Gani kalau dia tidak bisa menerima Jessica. Mungkin dengan dia dinikahkan dengan seseorang, dia bisa berhenti mengharapkan Bara. Kata Bu Hera sambil menyelimuti tubuh Jessica. "Jessica akan dinikahkan Tante."
Ya, bapaknya Jessica sedang menilai beberapa pengusaha muda kenalannya yang ingin melamar Jessica. Syukur-syukur dengan yang punya rumah sakit juga, biar profesinya sama dengan Jessica. Perkataan Bu Era itu entah mengapa membuat Joe patah hati, tapi dia sadar diri dia hanya seorang asisten, asal-usulnya tidak jelas dan berasal dari panti asuhan. Karena itu dia tahu diri tidak ingin mengharapkan Jessica, walaupun sebenarnya dari dulu dia menyukai wanita itu. Garis koma episode 28, mengenalmu lebih jauh. Bara masih terbayang-bayang di kepalanya bagaimana saat Karin mengalami kecelakaan di rekaman CCTV itu. Pasti dia sangat kesakitan sekali, dia tidak bisa tidur malam ini karena memikirkan Karin. Bara bangkit dari tidurnya untuk menemui Karin, tapi dia tidak menemukan Karin di ruang tengah. Karin, Bara memanggil namanya, tapi tidak ada sahutan. Bara mengetuk pintu kamar Karin. Karin, apa kamu ada di dalam? Tidak ada jawaban juga. Bara terpaksa membuka pintu kamarnya, ternyata tidak ada Karin di sana. Kemana dia? Bara terlihat sangat mengkhawatirkannya. Bara segera mencari keberadaan Karin ke setiap sudut rumah sambil terus memanggil namanya. Namun tidak juga menemukan keberadaannya, membuatnya frustasi. Bara menaiki anak tangga satu persatu, coba mencari Karin ke lantai atas, namun tidak ada juga di sana. Dia turun kembali ke bawah dan terus memanggil nama Karin. Di mana dia? Bara semakin frustasi. Bara menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. Kini Bara pergi mencari Karin ke halaman rumah yang besar itu. Matanya beredar mencari keberadaannya, ke taman dan ke tempat jogging, lalu ke halaman belakang. Siapa tahu ada Karin di sana. Bara menghentikan langkahnya. Dia sedikit bisa bernafas lega saat melihat Karin sedang duduk di tepi kolam. Dia pikir dia tidak bisa bertemu dengannya lagi. Bara, panggil Karin sambil berdiri. Begitu menyadari Bara sedang berjalan ke arahnya, Bara mempercepat jalannya tanpa basa-basi dan langsung memeluk Karin, membuat Karin kebingungan karena tiba-tiba Bara memeluknya. Bara semakin mempererat dekapannya dengan nafas terengah-engah. Aku sedang sedih, izinkan aku memelukmu hanya 5 menit, lirih Bara pelan. Karin sangat penasaran dengan apa yang membuat Bara sedih sampai memeluknya begitu erat. Apalagi matanya berkaca-kaca, sepertinya dia sedih sekali. Kau pasti sangat kesakitan sekali, Karin. Aku pasti akan menangkap mereka, aku akan melindungi kamu. Bara membawa Karin jalan-jalan. Dia merasa bersalah karena tidak memperlakukan Karin dengan baik selama ini. Mungkin dengan dia mengajak Karin jalan-jalan membuat Karin senang dan terhibur, karena mereka tidak bisa makan bersama dan juga bisa membeli makanan untuk Karin. Jadi Bara membawa Karin ke bioskop. Saat itu mereka sedang menonton film horor. Karin sangat ketakutan sekali saat pocong itu muncul dan menampakkan wajah seramnya di layar yang besar itu, membuat Karin menjerit dan memeluk Bara. Kalau saja ada yang mendengar jeritan Karin, pasti semua mata akan tertuju padanya, karena dia menjerit begitu keras saat si pocong itu muncul. Bara malah tertawa kecil melihat kelakuan Karin. Tidak peduli orang-orang di sana mungkin berpikir dia tidak waras karena di scene yang menakutkan itu Bara malah tertawa. Padahal Bara mentertawakan Karinnya begitu ketakutan setiap pocong itu menampakkan diri, walaupun jantungnya terus dak-dikduk karena Karin terus saja memeluk tubuhnya. Seandainya orang-orang bisa melihat, mungkin mereka bisa dikatakan pasangan yang paling romantis karena Karin terlalu sering memeluk Bara di sana. Toh juga hantu, kenapa malah takut sama hantu juga? Bisik Bara sambil menahan tawa. Tapi aku tidak menyeramkan seperti mereka, aku hantu cantik, tepatnya arwah cantik, ya kan? Karin menggoda Bara dengan mencantumkan wajahnya ke Bara. Untung ada di bioskop, kalau di rumah mungkin suasana akan berbeda. Lalu ada seorang wanita cantik berdiri di depan Bara. Mas sendirian ya? Sama dong, bolehkah aku duduk di sana? Wanita itu menunjuk kursi yang duduki Karin. Maaf, tidak bisa, kursi ini milik kekasihku, karena Bara memang beli 2 tiket. Wanita itu berpikir mungkin kekasihnya Bara sedang ke toilet dulu. Oh gitu ya, ya sudah. Dengan nada kecewa dia pun pergi. Kekasih, Karin tersenyum mendengar ucapan Bara yang tadi. Setelah nonton film, Bara mengajak Karin jalan-jalan di taman, memandangi air pancuran di bagian tengah di taman itu. Beritahu aku apa saja kesukaanmu, tanya Bara sambil terus memandangi air pancuran itu. Maksudnya? Bara memegang kedua bahu Karin. Dia memandangi Karin dengan tatapannya begitu lembut. Apa warna kesukaanmu, berapa nomor sandalmu, makanan favoritmu, pokoknya apa saja yang kamu sukai dan apa juga yang kamu tidak suka. Aku ingin bisa mengenal lebih jauh tentang kamu. Aku sangat bersyukur jika kamu memberitahu aku satu rahasia yang orang lain tidak tahu, hanya kamu yang mengetahuinya. Baru kali ini Bara menatap Karin dengan lembut, membuat Karin terpana memandangi wajah Bara yang tampan itu. Malah dia terlihat lebih tampan jika sikap menyebalkannya tidak keluar. Oke,
Terima kasih, itu aja episode kali ini ya. Kita lanjut next episode di episode selanjutnya. Makasih.